Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Kiranya Anda diberkati dengan segala yang baik. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam tema indahnya atau mulianya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan saat ini dengan subtema yaitu prinsip daripada pelayanan, bukan memerintah tetapi melayani. Saya akan bacakan ayat pokok di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang menjadi latar belakang dari ayat ini adalah ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, maka dua orang muridnya bernama Yohanes dan Yakobus menyampaikan permohonan kepada sang guru. Katanya, "Ya guru, izinkanlah kelak di kemudian hari apabila engkau duduk di dalam tahta kerajaanmu, agar supaya kami berdua mendapatkan kesempatan untuk duduk yang satu di sebelah kananmu dan yang satu di sebelah kirimu." Kemudian Tuhan Yesus memberikan paparan panjang lebar yang intinya bahwa pemerintah dari bangsa-bangsa di dunia ini akan memerintah rakyatnya dengan keras, dengan tangan besi. Tetapi tidak demikian dengan kamu. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus memberikan keterangan bahwa hak untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaannya itu adalah hak daripada Bapa di sorga, untuk memberikan kepada siapa saja yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ada bedanya antara pemerintah bangsa-bangsa dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau pemerintah bangsa-bangsa, mereka akan memerintah, akan memberi instruksi, akan bertindak dengan keras, akan memberikan sanksi hukuman. Karena itu adalah hak daripada pemerintah-pemerintah di dunia. Tetapi bagi pelayan-pelayan Tuhan tidak demikian, melainkan hendaknya melayani. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ada kata doulos. Doulos atau slave, tulisannya slave, itu artinya adalah budak. Budak itu diperjualbelikan
Dan budak yang dimiliki oleh seseorang, hidupnya bergantung kepada pemiliknya. Jadi katakanlah, misalnya disuruh ke kanan, ya harus ke kanan lah. Disuruh ke kiri juga harus ke kiri lah. Kalau dibilang pergi, ya pergilah. Kalau dibilang jangan, ya tetaplah berada di tempatnya. Jadi itu adalah budak. Bahkan kalau terjadi sensus harta kekayaan misalnya pada zaman dahulu, maka seseorang dia mencantumkan harta kekayaannya, misalnya 500 ekor lembu, 1000 domba, 500 kilogram emas misalnya. Dan tidak lupa, budak juga merupakan harta kekayaan dari orang-orang kaya itu. Jadi punya budak berapa gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingat kepada Bapak Abraham yang mempunyai budak banyak. Juga Ayub yang punya budak banyak juga. Dan kita juga ingat kepada Yusuf, putra daripada Yakub, yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar Ismaili. Dan kemudian dari tangan pertama ini kemudian jatuh ke tangan kedua, diperjualbelikan di negeri Mesir, dan kemudian dibeli oleh seorang kaya, pegawai istana raja yang bernama Potifar. Maka Yusuf dia menjadi miliknya Potifar, dan dia menjadi budak di dalam keluarga Potifar. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh sang majikan. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Tetapi kita belajar dari kitab Kejadian itu bahwa Yusuf telah merekomendasikan dirinya menjadi budak yang baik. Dia telah membuat tuannya beruntung dalam segala hal. Dan Yusuf sendiri berhasil dalam segala pekerjaannya. Sehingga Yusuf oleh karena memperkenankan hati tuannya, dia dipercayai dengan banyak tugas, dengan banyak jabatan kepercayaan di dalam istana Potifar ini. Saudara-saudara sekalian, jadi begitulah seorang budak, seorang hamba, dia mempertaruhkan dirinya kepada tuannya. Dia membela, dia mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. Saudara-saudara, dan di dalam Injil Markus pasal 10 tadi, saudara-saudara, yang kita baca di ayat 45, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Karena anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sampai pada nyawa, saudara. Jadi seorang budak yang baik adalah Tuhan Yesus. Seorang hamba yang terbaik adalah Tuhan Yesus, karena dia rela memberikan nyawanya bagi yang dilayaninya. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah teladan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah memberikan contoh kepada kita yang hidup
pada zaman dahulu maupun yang hidup pada zaman sekarang, agar memberikan pengabdian yang setinggi-tingginya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, Dia adalah hamba. Dia adalah milik daripada Bapa. Dia taat, dia patuh sepenuhnya kepada Bapa. Dan kemudian dia bahkan sebagai hamba malahan mengorbankan nyawanya. Nah, saudara-saudara, seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya di dalam melayani Tuhan. Prinsip daripada melayani adalah seperti itu, yaitu bukan memerintah melainkan melayani. Seperti seorang budak, seperti seorang hamba yang disuruh apa saja mau dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus merupakan teladan di dalam pelayanan. Jadi permintaan Yakobus dan Yohanes yang identik dan condong kepada kemuliaan bagi dirinya sendiri, itu hendaknya diabaikan. Tuhan Yesus seakan-akan membantah kepada ide kedua muridnya ini. Bukan memerintah tetapi melayani. Nah, dikatakan kalau mau menjadi besar harus melayani. Kalau mau menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Nah, itu prinsip yang ditentukan oleh Tuhan Yesus hingga saat ini. Sampai saat ini, dan itu dibuktikan oleh Yusuf, saudara-saudara. Dia dari seorang budak, dari seorang hamba, karena dia taat dan setia, akhirnya dia menjadi pemerintah di negeri Mesir, menjadi orang kedua sesudah Raja Firaun. Saudara-saudara, prinsip ini harus menjadi prinsip kita, saudara-saudara. Yusuf telah menjadi teladan yang baik, dan Tuhan Yesus adalah prinsip dari setiap pelayanan, yaitu rela berkorban. Saudara-saudara dan saya yang sekarang akrab dengan gereja, akrab dengan pelayanan, pada hakikatnya apakah yang harus kita lakukan? Jawabnya, pada hakikatnya yang harus kita lakukan adalah sebuah pengabdian yang tulus. Pengabdian itu adalah berkorban. Bukan mengorbankan orang lain. Bukan. Apalagi mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Itu sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kita rela berkorban. Berkorban apa saja demi pelayanan. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta benda. Bahkan bila Tuhan inginkan, berkorban nyawa sekalipun. Banyak sekali martir-martir yang telah mengorbankan nyawanya bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita telusuri Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak sekali martir. Dan di kitab Wahyu disebutkan bahwa di bawah mesbah di sorga, di sana terletak darah atau nyawa dari para martir. Dan mereka berseru, "Ya Bapa, sampai kapan Engkau tidak membalaskan penderitaan kami?" Maka Tuhan Allah menghiburkan mereka. "Tunggu
sampai jumlah daripada pelayanan itu akan genap. Dan kepada mereka diberikan masing-masing sehelai jubah putih. Itulah kebenaran. Nah saudara-saudara, jadi firman Tuhan bukan isapan jempol. Kalau Tuhan menghendaki, hendaknya melayani seperti Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya. Maka pada kenyataannya ada orang-orang yang rela berkorban sampai mati sekalipun. Bukan hanya tenaganya, bukan hanya hartanya, bukan hanya waktunya yang dikorbankan, yang didedikasikan, tetapi bahkan nyawanya sekalian. Jadi prinsip daripada melayani adalah berkorban seperti Tuhan Yesus. Bukan jabatan untuk memerintah, bukan. Kadang-kadang di dunia ini yang diinginkan orang adalah pangkat, jabatan. Supaya apa? Supaya bisa memerintah dan supaya bisa meraup hasil yang banyak. Tetapi bukan itu pelayanan. Pelayanan adalah berkorban. Rela berkorban. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terbaik. Sejak dunia belum dijadikan, Tuhan Yesus sudah ditentukan oleh Bapa untuk menjadi domba penebus dosa. Itu sebabnya Nabi Yohanes berkata, lihatlah itu, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi Nabi Yohanes menunjuk pada Tuhan Yesus yang ketika itu sedang berjalan melintasi orang banyak. Saudara-saudara sekalian, jadi sekarang saudara-saudara, Anda dan saya hidup bergereja. Anda dan saya hidup melayani di tengah-tengah jemaat. Anda dan saya ada di tengah-tengah masyarakat sekuler. Mari kita menunjukkan pelayanan kita yang berupa pengabdian. Pengabdian yang tulus, ikhlas, bahkan sampai mengorbankan nyawa apabila Tuhan menghendaki. Sebab kalau Tuhan tidak menghendaki tidak bisa. Tapi kalau Tuhan menghendaki pasti bisa. Saudara-saudara, jangan takut menghadapi kesukaran. Melayani adalah pengorbanan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara dan saya diberi tugas apa di gereja? Saudara dari gereja denominasi apa? Di mana saja saudara-saudara? Ada pelayanan diakonia, koinonia, dan marturia. Lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tidak untuk mencari muka, tidak untuk mencari hormat, tidak untuk mencari pangkat, tidak untuk mencari pujian dari manusia, melainkan untuk memberikan, memanfaatkan kesempatan yang ada bagi suatu pengabdian yang luhur di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Puji Tuhan, mari kita lakukan pelayanan kita, pengabdian kita, pengorbanan kita, rasa sakit kita bagi hormat kemuliaan nama Allah. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.